antara mending motor matic, motor gigi atau motor kopling gitu cuy ya. Nah nanti gue bakal bahas salah satunya ya, kenapa alasan memilih motor matic, alasan memilih motor gigi, dan alasan memilih motor kopling cuy ya. Nah jadi dari ketiga jenis tipe motor itu kalian bisa menyimpulkan nih kebutuhan kalian tuh sebenarnya ada di mana. Apakah untuk kendaraan transportasi sehari-hari, apakah untuk perjalanan kerja aja cuman selewat gitu, atau emang buat touring-touringan, buat main, buat kegayaan gitu ya, itu terserah kalian. Jadi itu adalah spesifikasi ya, perbedaan antara motor gigi, motor matic, motor gigi sama motor kopling gitu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Sendar dan Syah di CR Channel. Oke guys, jadi kali ini kita lagi berada di Jalan Buah Batu cuy. Ini Buah Batu tapi nggak tahu daerah mananya. Cuman sekarang kita lanjut jalan dulu aja ya, karena ini nggak enak kita kita stop tepat di depan rumah orang cuy ya. Ini di Jalan Salendro ya, Jalan Salendro, pokoknya arah Buah Batu cuy ya. Habis orderan seperti biasa ya guys ya. Nah jadi kali ini kita tujuannya mau pulang cuy ya, dan gue dari tadi udah orderan dari pagi sampai sekarang cuy, gila belum pulang cuy. Aduh panas banget cuy ya ada. Nah, jadi kali itu gue mau pulang dulu ke arah Cikutra, nanti kita bakal balik lagi ke sini ya, mau ngejemput gila. Ya seperti biasa lah ya, sebagai seorang laki-laki kudu semangat cuy, gila ulah ngeluh ya, semangat cuy. Dan gue pun ini arah pulang seperti biasa menyalakan orderan Shopee Food Driver pemirsa ya. Oke, pada pembahasan video kali ini gue bakal bahas masalah tentang perbandingan ya antara mending motor matic, motor gigi atau motor kopling gitu cuy ya. Nah nanti gue bakal bahas salah satunya ya, kenapa alasan memilih motor matic, alasan memilih motor gigi, dan alasan memilih motor kopling cuy ya. Oke, jadi di sini gue bakal bahas dulu masalah motor yang paling banyak digunakan ya, motor matic cuy. Kenapa motor matic ini paling banyak digunakan? Karena motor matic ini motor yang sangat simpel dan tidak ribet cuy ya. Maksudnya sangat simpel dan tidak ribet itu kalian jadi saat berkendara menggunakan motor matic khususnya ya. Ini seperti gua kan ini motor Beat ya, si Silver ini motor Beat, jenisnya matic. Kalian tinggal gas aja cuy. Kalian bawa motor tinggal gas ngerem. Cuma dua itu cuy, dua cara kerja ya, sesimpel itu maksudnya. Jadi nggak perlu dijelasin sampai detail lah, kalian juga pasti bisa ya. Jadi tinggal ngegas sama ngerem kayak gitu cuy. Terus alasan memilih motor kopling ya, motor kopling sih jujur gue juga kurang suka ya, karena gue nggak bisa pakai motor gigi maksudnya cuy. Sekarang kita bahas dulu motor gigi. Jujur gue kurang bisa pakai motor gigi ya, gue lebih lancar pakai motor kopling. Kenapa nggak tahu cuy, karena motor gigi tuh gue kayak lebih loncat gitu cuy. Ya mungkin emang belum terbiasa atau gimana mungkin ya. Jadi kalau motor gigi itu agak ribet cuy. Kalian perlu ngegas, kalian perlu ngerem, kalian perlu memindahkan gigi gitu cuy ya. Dan giginya itu kalau misalkan yang normal ya, motor yang standar aja lah. Kalau misalkan kalian gigi satu itu bisa buat di jalan kayak gini tapi dalam kondisi nggak kebut-kebutan, atau gigi satu bisa digunakan saat di jalan yang menanjak, itu khusus yang menanjak banget sih ya. Karena gigi satu itu tenaganya lumayan gede dan tarikannya juga lebih kencang. Soalnya tarikan awal itu harus paling pertama saat ditanjakan cuy ya. Nah kalau misalkan gigi 2 dan gigi 3 sampai seterusnya itu untuk di jalan datar seperti itu cuy ya. Nanti juga kalian tahu lah ya yang udah pernah pakai motor gigi. Nah bahas selanjutnya di motor kopling. Motor kopling ini lebih ribet lagi cuy, gila. Kenapa ribet bang? Yap, yang pertama kalian harus ngegas, kedua kalian harus ngerem tangan, rem kaki. Terus selanjutnya kalian harus pindah gigi, dan sebelum pindah gigi kalian harus menggunakan handle kopling di tangan sebelah kiri ya cuy ya. Jadi di handle sebelah kiri itu bukan rem cuy kalau misalkan motor kopling ya, tapi itu adalah untuk kopling. Jadi itu bukan rem cuy ya. Kalau misalkan matic kan di kiri ini untuk ngerem belakang ya. Kalau misalkan di motor kopling ya di kiri itu tuh kopling gitu cuy. Jadi emang lebih ribet ya. Bentar gua belok dulu cuy. Jadi emang lebih ribet, tidak semudah yang dibayangkan. Justru kopling itu sebenarnya lebih rumit dari motor apapun. Dan kalian kalau misalkan untuk ngegojek kayak gue nih ya, untuk ke Shopee Food, untuk yang suka COD-an, kalian COD-an pakai motor kopling ribet cuy, dijamin ya.
Wah, gue di sini sudah merasakan cuy pakai motor si Red Boy ya, gimana rasanya cuy, COD-an pakai motor kopling ya. Gua bawa barang susah, belum ngetik balasan orang nggak bisa lepas tangan kayak gini kan. Lihat tuh, kalau misalkan motor metik gue bisa lepas tangan kayak gini cuy, sedangkan pakai motor kopling itu susah cuy ya. Meskipun emang bisa lepas tangan, tapi saat di jalan lurus kayak gini, nah kalau misalkan tiba-tiba macet kayak gini, motor kalian itu otomatis harus ngetap koplingnya cuy, gak gampang ya cuy ya. Ya jadi gue tetap menyarankan sih kalau misalkan untuk motor sehari-hari ya motor metik aja cuy ya. Kalau misalkan emang untuk motor touring atau jauh-jauhan atau style yang kayak gitu, kalian lebih baik ke kopling. Tapi kalau misalkan emang stylean pengen lebih standar atau menengah, nah kalian bisa pakai motor gigi cuy ya. Kalau misalkan motor metik itu yang gue saranin yang paling murah aja lah, yang low budget ya, karena misalkan karena motor itu kan adalah tunjangan harian gitu ya, atau barang harian yang harus selalu digunakan setiap hari. Jadi motor itu harus yang murah-murah aja, nggak terlalu yang head on, jangan terlalu mahal. Jadi motor ini bukan motor kontes ya, emang motor buat kerja. Kalian cari yang murah aja kayak motor Beat, motor Mio, Scoopy, Vario yang kayak gitu cuy, yang standar-standar aja lah ya. Tapi kalau misalkan motor gigi, gue nyaraninnya apa ya gigi ya? Gue kurang tahu sih cuy, mohon maaf kalau misalkan gigi gitu. Kalau kopling sih, yang pengen lebih ke style agak kencang-kencangan tapi ramping gitu, kalian bisa pakai motor Satria FU ya cuy ya. Satria FU, kalau enggak motor Jupiter MX bisa. Kalau enggak yang motor-motor moge tuh ya pasti cuy ya, kebanyakan pakai kopling cuy ya. Mau Ninja H2R, mau Ducati ya, mau Kawasaki apa kayak pokoknya itu pasti menggunakan kopling cuy. Makanya kalian yang belum bisa kopling, kalian belajar kopling ya cuy ya, biar bisa ke semua motor sih ya. Tapi di sini gue ngalamin sih cuy, gue bisa pakai motor kopling tapi nggak bisa pakai motor gigi cuy. Nggak tahu, gue juga aneh cuy, nggak tahu kayak gimana gitu ya. Nah jadi dari ketiga jenis tipe motor itu, kalian bisa menyimpulkan nih kebutuhan kalian tuh sebenarnya ada di mana. Apakah untuk kendaraan transportasi sehari-hari, apakah untuk perjalanan kerja aja cuman selewat gitu, atau emang buat touring-touringan, buat main, buat kegayaan gitu ya, itu terserah kalian. Jadi itu adalah spesifikasi ya, perbedaan antara motor gigi, motor metik, motor gigi sama motor kopling gitu cuy. Tapi di sini gue tetap menyarankan untuk motor metik aja ya, karena motor metik itu bisa untuk 1000 umat cuy. Nah segitu kesimpulannya cuy ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Pokoknya jangan lupa untuk klik berlangganan dong ya. Pastinya kalian sudah menonton ini, jangan lupa klik berlangganan cuy. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video and goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.